penelitiannya itu biasanya apa ya, template gitu ya. Jadi kita nggak usah mikir banyak untuk bab 3. Jadi sudah template, tinggal ganti variabel, tinggal ganti tema yang kita buat. Dan bab 4 adalah interpretasinya gitu ya. Jadi memang yang beneran mikir dari awal itu adalah di bagian latar belakang. Ini adalah bagian yang penting ketika kita memulai sebuah penelitian. Nah, persiapannya apa untuk menyusun bab 1 ya? Kita harus punya pegangan jurnal utama yang kemarin kita udah cari. Kemudian jurnal pendukung, gitu ya, jurnal pendukung. Terus siapa yang akan kita teliti atau objeknya, ya, subjek ya, subjeknya apa? Apakah perusahaan manufaktur kah, subsektor kah, perbankan kah, atau apa? Jadi ini yang biasa disebut dengan populasi. Apa? Ya. Ada. Kemudian kita sudah harus mikir, jurnal utama udah dapat, gitu ya, jurnal utama udah dapat. Kemudian jurnal pendukung sudah punya. Kemudian kita mau meneliti apa nih? Kita harus punya gambaran dulu. Kita mau meneliti apa? Oh, manufaktur makanan dan minuman. Oh, real estate. Oh, otomotif. Obat-obatan, gitu ya. Atau perbankan. Nah, itu sudah harus kita planning dulu. Kita setelah ketemu judul, kita mau meneliti siapa, perusahaan mana, gitu ya. Nah, kemudian fenomena kan udah ada tuh kemarin dari tugas 1, gitu ya, terutama terkait dengan sektor yang diteliti. Nah, yang perlu agak intens adalah pemahaman terkait dengan variabel, ya, terkait dengan variabel. Ini saya contohkan sebuah artikel bagaimana cara kita nanti dalam membuat sebuah pendahuluan atau latar belakang. Di sini satu pendahuluan itu karena saya ambilnya dari jurnal. Kalau kalian nanti membuat ada yang materinya nggak muncul ya Bu ya? Nggak kelihatan? Iya nggak ada Bu, PPT-nya. Nggak ada Bu, nggak kelihatan PPT-nya. Sebentar. Saya ulang. Kenapa nggak muncul ya? Sebentar. Oke. Kelihatan? Ya Bu. Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Oke. Nah, di bab 1, kalau kita bicara skripsi, bab 1 itu pendahuluan, 1.1-nya itu latar belakang. Di sini judulnya 1 pendahuluan karena saya ambil artikel dari jurnal. Jadi untuk memudahkan kalian memahami bagaimana kita membuat yang namanya latar belakang di bab 1. Ya. Biasanya kalau dari jurnal itu lebih ringkas. Nanti untuk bab 1 boleh seperti yang ada di jurnal atau mungkin kalian tambahin penjelasan. Sebentar, ada yang masuk kayaknya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita lihat dulu di sebelah kanan terkait dengan judul. Ya, artikel ini saya ambil dengan judul Determinasi Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2019. Biasanya, kenapa di sini judulnya adalah determinasi? Karena biar agak beda dari biasanya. Kalau kita melihat skripsi, kalau judul umum itu biasanya adalah pengaruh A, B, C, D terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Atau analisis faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kali ini artikelnya diberi judul determinasi. Sama nggak Bu? Sama, itu hanya permainan kata untuk menarik pembaca, gimana caranya judulnya lebih menarik.
ya. Itu. Judulnya adalah determinasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas. Nah, tahapan penulisannya pertama kali munculkan fenomena atau permasalahan. Kayak kemarin di tugas 1 kalian sudah mencari fenomena ya yang di tugas 1. Itu munculkan. Nah, dalam kajian ini adalah karena kita bicara profitabilitas, maka kita coba mencari kasus terkait dengan profitabilitas. Nah, di sini digambarkan bahwa tim riset CNBC Indonesia menemukan terdapat 3 perusahaan yang mengalami kerugian selama 8 tahun. Ketika kita bicara profit, perusahaan itu maunya untung yang banyak, syukur-syukur. Berarti kita mencari permasalahannya adalah perusahaan yang tidak mengalami keuntungan. Atau kalau bisa yang dia mengalami rugi beberapa tahun berturut-turut. Nah, di sini dicontohkan adalah 3 perusahaan yang mengalami kerugian selama 8 tahun, yaitu Krakatau Steel, Smart Friend, kemudian Bentul. Ini jenis usahanya beda-beda, Bu. Ada yang Krakatau Steel ini manufaktur semen ya, kalau nggak salah ya. Smart Friend itu adalah dari Telkom gitu ya. Kemudian Bentul itu rokok. Gitu ya. Kok bisa beda-beda, Bu? Boleh? Ya karena obyeknya adalah manufaktur. Ya, jadi ini harus di-match-kan. Ketika obyeknya adalah manufaktur, berarti semua manufaktur, apapun itu boleh. Dicampur-campur boleh. Tapi kalau sudah mengerucut, perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi atau makanan dan minuman, berarti kasusnya kita juga harus mencari konsumsi atau makanan dan minuman. Nah, kita contohkan dulu di munculkan di pertama. Sehingga ketika terjadi ada masalah, oh berarti memang perlu kita riset. Ya. Kemudian, langkah berikutnya, jelaskan terkait tema atau topik. Karena di sini yang kita pelajari atau yang kita akan teliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas, artinya temanya adalah profitabilitas. Kita harus bisa menjelaskan apa itu profitabilitas. Bagaimana pentingnya profitabilitas bagi perusahaan. Itu boleh dijabarkan sebanyak mungkin dan sejelas mungkin. Karena ini ambil di jurnal, hanya diambil 1 paragraf. Tapi nanti kalau di skripsi itu boleh atau bahkan harus lebih banyak karena itu topik kita, itu tema kita. Jadi harus banyak dikupas terkait dengan temanya. Gitu ya. Nah, profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Gitu ya. Pokoknya kita jelaskan, kita kupas tuntas terkait profitabilitas. Bisa dibikin 3 atau 4 paragraf. Ya minimal 2 lah ya, 2 atau 3 paragraf itu minimal. Kita harus bisa menjelaskan terkait dengan topik kita. Selain definisi. Jadi di bab 1, di latar belakang, itu tidak boleh ada yang namanya definisi. Kalau kita mau menggunakan kata atau kalimat definisi, harus dipoles dikit. Ya, jangan terlalu kelihatan bahwa itu definisi. Profitabilitas adalah, nah itu udah definisi banget ketika ada kata adalah. Biasanya akan disamarkan dengan kata menggambarkan, merupakan, gitu ya, menjelaskan. Nah, itu agak saru dengan definisinya. Nah, kayak di contoh di sini, profitabilitas menggambarkan, mungkin kalimat aslinya adalah profitabilitas adalah kemampuan, nah itu bisa. Jadi, jangan sampai menggunakan kata adalah. Karena di bab 1, bukan atau belum ranahnya untuk teori. Jadi hindari kalimat yang menjelaskan itu definisi. Nah, setelah kita menjelaskan topik kita, tema kita, 2 atau 3 paragraf, 4 mungkin
Kalau penjelasannya masih kurang, bisa juga. Selanjutnya kita bahas masing-masing variabel dengan mengkaitkan keduanya. Terus kita hubungkan dampaknya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar menjelaskan variabel yang kita pakai. Jadi di sini faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas yang dipakai adalah DER, debt to equity ratio, current ratio, firm size, dan pertumbuhan penjualan. Jadi untuk kalimat atau paragraf berikutnya kita akan menjelaskan masing-masing variabel. Yang pertama adalah DER. Jadi jangan hanya menjelaskan DER-nya saja, tapi juga kita harus mengkaitkan hubungan antara DER dengan profitabilitas itu tadi, karena tema kita adalah profitabilitas. Kemudian terakhir, kuatkan dengan hasil penelitian sebelumnya, minimal 2 hasil penelitian yang berbeda. Nanti akan saya contohkan, ini saya bahas sekaligus. 2 hasil penelitian yang berbeda. Yang berbeda itu gimana, Bu? Satu berpengaruh, satu enggak, itu udah beda. Satu berpengaruh positif, satu pengaruhnya negatif, itu pun juga beda. Ya, oke. Kita coba bahas DER. Yang dibahas di sini untuk variabel X-nya berarti ada DER, ada current ratio, ada firm size, ada pertumbuhan penjualan. Ada yang masuk lagi ya, sebentar ya. Oke. Nah, kita bahas variabel pertama. DER diprediksi mempunyai hubungan positif dengan profitabilitas oleh rate of theory. Kita sudah mulai mencari teori apa yang kita pakai. Biasanya kalau terkait dengan utang, DER itu kan utang ya, debt to equity ratio, perbandingan antara utang dengan ekuitas. Ketika kita membahas terkait dengan utang, ketika kita membahas terkait dengan struktur modal, itu biasanya dikaitkan dengan teori trade-off teori. Kita bisa angkat. Ya. DER diprediksi mempunyai hubungan positif dengan profitabilitas oleh trade-off teori. Di mana trade-off teori merupakan teori struktur modal yang menjelaskan keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan yang ditimbulkan akibat penggunaan utang. Pengurangan bunga utang pada perhitungan penghasilan kena pajak akan memperkecil proporsi beban pajak sehingga laba bersih setelah pajak akan meningkat. Sehingga ketika laba setelah pajak meningkat, artinya profitabilitas juga meningkat. Jadi di sini saya gambarkan terkait dengan DER. DER itu cara gampangnya gini. Kalian harus tahu DER itu apa. Kalimatnya terserah kalian menggunakan kalimat yang bagaimana, yang penting kalian paham. DER adalah perbandingan antara utang dengan ekuitas. Seberapa besar utang atau seberapa besar modal perusahaan itu dibiayai oleh utang. Kalau utangnya lebih besar, modalnya dibiayai oleh utang yang lebih besar, logikanya kalau utang besar itu resikonya juga besar, karena bunga ya, kita harus bayar bunga. Ketika utangnya besar, maka resikonya juga besar. Ketika resikonya besar, itu bisa berdampak terhadap keuntungan, karena kita harus bayar bunganya banyak. Ketika bayar bunga banyak, berarti kan pendapatan dikurangi biayanya banyak, labanya akan turun. Gitu ya. Artinya semakin tinggi utang, profitnya semakin turun. Boleh nggak, Bu? Boleh, masuk akal, logikanya masuk. Yang saya jelaskan barusan, itu berbeda dengan kalimat yang ada di contoh artikel ini. Contoh artikel ini bilang bahwa bisa memanfaatkan antara manfaat dan pengorbanan yang ditimbulkan akibat utang. Gitu ya. Nah, di sini pengurangan
bunga dari utang Hah? itu bisa memperkecil proporsi pajak. Lagi ini gua Jadi biaya bunga di Alan, Mbak. sini bisa dimanfaatkan untuk bisa bayar leasing gitu kan. menghasilkan pajak, sehingga Taruh kalau ya aja pajaknya nomornya. kecil, Ya. labanya naik. Jadi bisa dari sisi positif, bisa dari sisi negatif, tergantung dari referensi yang kita punya, tergantung dari logika yang kita mainkan. Ya. Jadi mau ngambil dari sisi positifnya boleh. Misalkan kita cari argumen lain, kita cari logika lain. Utang yang besar, resikonya besar. Kalau yang pertama tadi ya, yang kedua ya. Kalau yang pertama sesuai dengan artikel, utang yang besar, kita manfaatkan biaya bunga itu untuk mengurangi pajak, sehingga bisa menambah atau meningkatkan laba, sehingga profitabilitasnya ikut naik. Utang besar, profitnya naik. Ini artinya positif searah. Jadi utang besar, profitabilitas besar. Pandangan yang kedua, utang besar, resikonya tinggi. Di mana resiko tinggi, berarti resiko dalam arti di sini adalah biaya bunga besar, tinggi. Kalau biaya tinggi, berarti labanya akan turun. Gitu ya. Itu pandangan yang kedua. Berarti itu negatif. Semakin tinggi utang, semakin turun profitabilitas. Ada pandangan lagi, gitu ya. Ketika utang tinggi, seperti yang pertama tadi, kita bisa nggak mengelolanya? Siapa tahu memang utang tinggi itu dibutuhkan untuk ekspansi, dibutuhkan untuk membeli aset untuk produksi, sehingga dengan bertambahnya utang, walaupun utang itu bertambah, mesin produksi kita bertambah, sehingga dengan mesin produksi kita bertambah, kita produksinya semakin banyak produk yang kita jual, maka penjualannya semakin banyak, labanya juga semakin banyak. Nah, jadi persepsi-persepsi seperti itu, selama kita bisa menjelaskan, itu bisa dipakai. Syukur-syukur didukung dengan teori, ya. Itu adalah langkah berikutnya. Jadi kita menjelaskan variabel X-nya, dalam hal ini adalah DER, debt to equity ratio, kemudian dikaitkan dengan profitabilitas, bagaimana pengaruhnya. Oh, ketika DER naik, profitabilitas nanti seperti apa. Dan yang terakhir ditutup dengan hasil penelitian sebelumnya. Tadi saya sampaikan minimal 2, karena kita harus membandingkan 2 hasil penelitian yang berbeda. Dalam hal ini, penelitiannya Effendi itu menemukan bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Dia nggak pakai arah, cuman bilang berpengaruh. Berarti kalau tidak pakai arah, kita harus nyari yang tidak berpengaruh. Karena apa? Karena Effendi nggak menggunakan arah. Kalau menggunakan arah, misalnya, oh DER berpengaruh positif terhadap profitabilitas, kita boleh mencari 2 kesimpulan yang lain. Berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh. Tapi kalau tidak ada arahnya, yang satu berpengaruh, satunya harus tidak berpengaruh. Nah, dalam hal ini penelitiannya Angelina menemukan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Jadi harus ada 2 hasil penelitian biar bisa di-compare. Itu adalah variabel X1, yaitu DER. Kemudian variabel berikutnya adalah current ratio. Kita jelaskan dulu current rasionya, baru kita kaitkan dengan profitabilitas. Dengan nilai current ratio yang rendah, maka kelangsungan kontinuitas operasi perusahaan tidak akan terganggu. Dan pendapatan yang diperoleh menjadi meningkat, sehingga menghasilkan laba yang besar. Nah, di sini ketika kita mau membahas terkait dengan current ratio, kita boleh mencari referensi, oh current ratio yang baik itu yang rendah atau yang tinggi. Ya. Sebenarnya kan kalau semakin rendah itu semakin lancar. Namanya juga rasio lancar ya, gitu kan, semakin rendah semakin bagus, semakin
perputarannya semakin bagus untuk operasionalnya. Tapi kalau cenderung tinggi, berarti ada aset yang nganggur nih, sehingga tidak produktif. Ya. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa current ratio yang rendah, maka kontinuitas operasional tidak terganggu karena lancar, dia cenderung lancar. Tapi kalau current ratio-nya tinggi, menandakan bahwa dananya banyak yang nganggur, artinya tidak digunakan secara optimal, tidak digunakan secara maksimal, tidak efisien. Sehingga kalau tidak efisien akan menurunkan profitabilitas. Ya, di sini berarti penjelasan yang bisa kita berikan adalah ketika current ratio itu rendah, maka operasional perusahaan tidak akan terganggu, sudah dilakukan atau dioperasionalkan, dimanfaatkan secara efisien, secara optimal, sehingga dapat menaikkan profit. Atau ketika current ratio itu tinggi, berarti banyak dana yang menganggur, tidak digunakan secara optimal, maka bisa mengakibatkan profitabilitasnya itu turun. Nah, jadi harus kita coba kaitkan antara variabel X terhadap Y-nya. Baru kemudian ditutup dengan dua penelitian yang berbeda. Di sini penelitiannya Sari membuktikan bahwa current ratio berpengaruh negatif. Nah, ini bedanya dengan variabel X1 tadi. Dia berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Berarti kalau cuma berpengaruh signifikan, penelitian berikutnya adalah tidak berpengaruh. Tapi kalau di current ratio, Sari menunjukkan bahwa mempunyai pengaruh negatif. Jadi yang berikutnya boleh berpengaruh positif atau boleh tidak berpengaruh. Nah, yang ketiga adalah firm size. Kita jelaskan dulu firm size itu apa, kemudian baru kita masuk ke kaitannya. Semakin besar firm size atau semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar juga jumlah kekayaan perusahaan yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Apabila kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan baik, maka produk yang dihasilkan akan lebih banyak, sehingga mampu menghasilkan penjualan yang lebih tinggi. Dan profitabilitas juga ikut tinggi. Jadi, semakin besar itu kalau kita melihat dari penjelasan terkait dengan bagian penjualan. Atau misalkan dijelaskan dengan yang lain, Bu, boleh, tergantung pengukurannya apa. Firm size itu beberapa pengukuran, gitu ya. Ada yang diukur dengan total aset, ada yang diukur dengan penjualan, gitu ya. Ada yang diukur dengan banyaknya anak cabang. Jadi penjelasannya ini boleh dikaitkan dengan bagaimana cara pengukurannya. Kalau ini tadi kan dari penjualan. Misalnya kalau ukuran perusahaannya itu kita pakai pengukurannya adalah pakai log natural total asset. Nah, berarti penjelasan kita adalah kita sesuaikan dengan aset. Semakin besar perusahaan atau semakin besar firm size, maka semakin besar jumlah kekayaan atau jumlah aset perusahaan yang dapat dimanfaatkan. Semakin efisien dan efektif aset yang digunakan oleh perusahaan dalam operasionalnya, dalam menghasilkan produk, maka bisa meningkatkan profitabilitas. Atau kalau kita menggunakan anak cabang, misalnya dia punya cabang berapa, ya semakin besar perusahaan, semakin besar punya anak perusahaan, berarti kepercayaan investor ini bagus. Ketika kepercayaan investor ini bagus, berarti produknya di pasar juga pasti akan dipercaya oleh masyarakat. Sehingga dengan produk yang dipercaya oleh masyarakat, penjualannya akan meningkat, tinggi, laba yang diperoleh juga ikut tinggi. Jadi bisa berbagai sudut pandang untuk menjelaskan masing-masing variabel. Nah, di sini penelitiannya Ricardi menemukan bahwa firm size berpengaruh signifikan. Ini nggak pakai arah, berarti yang berikutnya adalah yang tidak berpengaruh. Yang berikutnya adalah terkait dengan pertumbuhan penjualan. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi menandakan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan juga tinggi.
sehingga akan menambah laba atau meningkatkan laba. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat penjualannya rendah, maka labanya juga pasti rendah, gitu ya. Nah, di sini penelitiannya Setiawan menemukan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh. Kemudian penelitiannya Mapanyuki bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh. Jadi, itu yang penting. Harus bisa menjelaskan variabel X-nya, harus bisa mengkaitkan sekaligus bagaimana dampaknya terhadap variabel Y, kemudian ditutup dengan dua hasil penelitian yang berbeda. Hal ini akan menguatkan bahwa penelitianmu ini masih perlu untuk dilakukan. Kenapa? Karena terjadi ketidakkonsistenan hasil. Yang satu bilang berpengaruh, yang satu enggak, yang satu bilang positif, yang satu negatif. Gitu ya. Nah, itu akan semakin menguatkan bahwa, oh iya, penelitian ini memang layak untuk diteruskan. Memang perlu dikaji ulang. Itu adalah cara kita mencari atau membuat yang namanya latar belakang. Kalau di sini kita sudah bisa mengkaitkan, maka nanti di bab 2, kerangka pemikiran ataupun hipotesa, kita tinggal kembangin aja. Kurang. Konsepnya sama. Ini duitnya, Kita bicara X, kita mengkaitkan antara X dan Y, kita menjelaskan bagaimana dampaknya. Oh, kalau X begini, Y-nya nanti begini. Kalau X-nya seperti ini, Y-nya seperti ini. Itu sama konsepnya antara latar belakang, kerangka pemikiran, sama hipotesa. Cuman pengembangannya aja. Yang gede kurang lagi duitnya sini. Ambil lagi 4.000 lagi kalau yang gede. Dari latar belakang dikopas ke kerangka pemikiran, dikopas lagi yang ke gede ada. hipotesa. Mana 3.000 lagi? Sampai di sini paham? Nih. Udah, nanti kembali 1.000 paham? ya. Enggak ada yang bertanya, saya anggap paham ya. Kita lanjut. Nah, berikutnya, setelah latar belakang udah beres, kita bisa membuat yang namanya batasan masalah. Ya. Terkait dengan variabel dependennya adalah profitabilitas, yaitu Y-nya. Terkait dengan variabel independennya adalah DER, current ratio, firm size, sama pertumbuhan penjualan. Nanti kembalinya 1.000, nggak ada ribuan. Sampelnya atau populasinya boleh sampel, boleh populasi. Ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Periodenya adalah 2015 sampai 2019. Nah, berikutnya adalah setelah kita tahu batasan, maka kita bisa buat rumusan masalah. Biasanya rumusan masalah ini diawali dengan kopinya panas, kagak ada kopi. yang manapun boleh. Sampok. Terdapat pengaruh antara DER terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-19. Atau bagaimana pengaruh DER terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019, begitu seterusnya. Nah, berikutnya adalah menentukan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh DER terhadap profitabilitas, untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap profitabilitas, dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi tugas berikutnya, yaitu membuat bab 1 dari latar belakang sampai dengan tujuan penelitian. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sebentar, saya SS-in dulu ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya. Kalau judulnya nggak harus sama dengan yang kemarin tugas 1 kan, Bu? Nggak harus sama kan, Bu? Enggak. Siap, Bu. Nggak harus sama.